Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini akan membahas mengenai filosofi pendidikan pada topik 1, 2, dan 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintani Krimaresya dari kelas 03 PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Pada topik 1 membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia yang dimulai pendidikan zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial di Indonesia mengalami beberapa periode dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, periode Hindia Belanda yang terjadi pada tahun 1800 sampai 1942, teman-teman. Pada periode ini, sistem pendidikan mulai terstruktur dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda, Eropa, Timur Asing, dan sekolah pribumi. Pada sekolah pribumi didirikannya beberapa sekolah, seperti halnya sekolah desa, sekolah rakyat, sekolah guru, dan sekolah menengah atas. Didirikannya sekolah pribumi tentu memiliki tujuan. Yang pertama, mendidik tenaga kerja rendahan untuk membantu pemerintah kolonial. Kedua, menciptakan kelas elit pribumi yang loyal kepada Belanda. Yang ketiga, menyebarkan agama Kristen dan budaya Belanda. Selain periode Hindia Belanda, juga ada periode pendidikan pada masa Jepang yang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945 dengan tujuan mempersiapkan rakyat Indonesia untuk berperang melawan sekutu, mempropagandakan kekaisaran Jepang, serta menghapus pengaruh Belanda dari pendidikan. Pada sistem pendidikan kemerdekaan terdapat periode Orde Baru. Pada periode ini terjadi stabilitas dan pembangunan di bidang pendidikan, diantaranya peningkatan anggaran pendidikan, wajib belajar 6 tahun, peluasan akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil. Pada periode reformasi terjadi desentralisasi dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis dan berkualitas. Terakhir, sistem pendidikan milenial. Sistem pendidikan saat ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi milenial untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Pendidikan milenial bersifat adaptif dan inovatif, di mana pembelajaran berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada topik 2. Pada topik 2 ini berkaitan dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan potensi dan bakat bawaan yang dimiliki setiap anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, sistem amun, yang artinya guru harus menuntun dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Guru juga harus menjadi teladan bagi anak dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, Ing Ngarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti sebagai pendidik. Di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa-siswanya. Teman-teman, kita sudah sampai pada topik terakhir, yaitu topik 3, yang membahas tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh manusia Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terdapat 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan harus ditanamkan dalam pendidikan agar generasi penerus bangsa dapat menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam keberagaman. Selanjutnya, nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam pendidikan agar generasi penerus bangsa dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, nilai religiusitas. Pendidikan
harus menumbuhkan rasa cinta dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan baik. Teman-teman, itu tadi terkait topik 1, topik 2, dan topik 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.